Tentara Israel di dataran tinggi Golan mengeluh karena kurangnya pelindung bagi mereka. Mereka mengaku khawatir tiap malam akan serangan yang datang dari Irak. Dilaporkan tentara Israel menangis karena tak memiliki pelindung untuk menghadapi serangan pesawat nirawak dari perlawanan Irak. Mereka lantas mengkritisi pasukan pertahanan Israel atau IDF yang tidak memberikan perlindungan memadai dari drone itu. Menurut para tentara rezim Zionis, hampir setiap malam mereka menerima peringatan atau instruksi sehingga mereka harus begadang pada malam hari di tempat perlindungan. Dikutip dari tribunnews.com, kondisi itu menyebabkan tentara Israel mengalami keletihan. Bahkan beberapa di antara dari mereka takut mandi malam karena bisa jadi ada alarm peringatan saat mandi. Oleh karena itu, IDF diharapkan bisa memperbaiki perlindungan tentara Israel di dataran tinggi Golan. Juru bicara IDF buka suara terkait keluhan dari tentara Israel. Menurutnya, klaim Angkatan Udara Israel yang tidak bertanggung jawab dalam misi melindungi langit Israel adalah klaim yang tak berdasar. Pada Selasa 8 Oktober 2024, pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan serangan besar-besaran menyasar wilayah Israel. Meski demikian, militer rezim Zionis mengklaim tak ada kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, IDF melaporkan Hizbullah meluncurkan sekitar 180 roket dari Lebanon ke Israel Utara. Serangan ini termasuk rentetan sekitar 25 proyektil yang ditembakkan pada malam hari ke Kiryat Simona. Menurut militer, beberapa roket berhasil dicegat, sementara proyektil lainnya yang berhasil lolos dari Iron Dome menghantam area tersebut. Meski demikian, IDF tak merinci kerusakan yang ditimbulkan dari serangan ini. Selain itu, tidak ada laporan cedera atau kematian. Setelah serangan itu, Komando Front Dalam Negeri IDF mengeluarkan perintah ketat di beberapa kota dekat Haifa. Ia melarang sekolah beroperasi di Kiryat Ata, Kiryat Bialik, Kiryat Yam, dan Kiryat Motzkin. Di lain sisi, tentara Israel juga melakukan beberapa serangan terhadap gedung-gedung Hizbullah. Mereka juga mengklaim hancurkan pos peluncuran rudal anti-tank di Lebanon Selatan. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden frustasi karena Israel enggan memberitahu rencana pembalasan terhadap serangan rudal Irak. Washington lantas enggan membantu Israel menangkal serangan balasan dari musuh jika IDF nekat menyerang Teheran. Seorang pejabat Amerika Serikat menyebut serangan Israel ke Lebanon pada Selasa 1 Oktober 2024 mengagetkan Washington. Dikutip dari The Times of Israel, Zionis dinilai tak berkoordinasi dengan Gedung Putih. Bahkan serangan tersebut menewaskan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah. Iran lantas membalas tembakan IDF dengan meluncurkan 180 rudal menyasar Tel Aviv. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan anggota kabinet perangnya masuk ke dalam bunker. Teheran memberi peringatan ke Israel jika mereka akan meluncurkan serangan lebih besar apabila Zionis dan sekutunya membalas serangan tersebut. Setelah serangan itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin melakukan sambungan telepon dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Austin lantas menanyakan kesiapan Israel untuk mempertahankan dirinya sendiri. Pasalnya, Gedung Putih dinilai tak memiliki waktu untuk mengerahkan pasukannya untuk menangkis potensi pembalasan langsung oleh Hizbullah. Puluhan tentara Israel dilaporkan cedera setelah terlibat pertempuran dengan kelompok perlawanan pada Selasa 8 Oktober 2024. Banyaknya tentara yang terluka bersamaan saat IDF mencoba meluncurkan serangan darat ke wilayah Lebanon. Dikutip dari Al-Mayadin, tentara pendudukan Israel mengakui bahwa 48 tentara Israel telah terluka selama 24 jam terakhir. Sementara 30 dari 48 tentara terluka di perbatasan utara dengan Lebanon. Kemudian 18 tentara lainnya terluka di jalur Gaza. Diketahui konflik antara Israel dan perlawanan Palestina Hamas telah berlangsung selama setahun pada 7 Oktober 2024 yang lalu. Pasukan pertahanan Israel menerbitkan data baru tentang operasinya di jalur Gaza, tepi barat, dan Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, data tersebut termasuk jumlah senjata yang diluncurkan menyasar Israel.
Sejak awal perang, lebih dari 26.000 roket, rudal, dan drone telah diluncurkan ke Israel dari berbagai medan, mulai dari Palestina, Lebanon, Iran, Yaman, hingga Irak. IDF juga turut merinci jumlah tentara Israel yang tewas. Disebutkan sebanyak 728 tentara, prajurit cadangan, dan petugas keamanan lokal tewas. Selanjutnya ada 4.576 lainnya terluka dalam perang sejak 7 Oktober 2023. IDF juga mencatat 56 prajurit tewas akibat tembakan kawan di Gaza dan kecelakaan target militer lainnya. Mesir dan Yordania menyatakan solidaritasnya terhadap Lebanon dalam menghadapi serangan Israel yang semakin meluas. Mereka juga mengutuk agresi yang menyasar wilayah Lebanon. Pernyataan solidaritas ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Mesir, Abdelati, dan Menteri Luar Negeri Yordania, Aiman Safadi, pada Selasa 8 Oktober 2024. Saat itu keduanya berbicara dalam konferensi pers bersama di Kairo. Baik Mesir maupun Yordania menyerukan diakhirinya agresi Israel di 3 garis depan, mulai dari jalur Gaza, tepi barat yang diduduki, hingga Lebanon. Safadi tegas mengutuk agresi, pembunuhan, dan penembakan Israel di Lebanon. Pasalnya sedikitnya 1.150 orang tewas dan memaksa lebih dari 1 juta orang mengungsi akibat serangan Israel. Baik Yordania maupun Mesir telah berulang kali memperingatkan Timur Tengah berada di ambang perang habis-habisan. Mereka menuduh Israel telah diberi kekebalan hukum oleh sekutu-sekutu baratnya untuk secara sistematis melanggar hukum internasional. Sebelumnya, Korea Utara juga menilai Israel diberi keistimewaan oleh sekutunya. Hal ini disampaikan perwakilan Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa saat berpidato pada sesi debat PBB ke-79 di New York pada Senin 30 September. Korea turut mengkritik kelicikan dan standar ganda atau muka dua Amerika Serikat. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mampu meluncurkan ratusan rudal menyasar wilayah Israel hanya dalam waktu setengah jam. Ini menjadi serangan besar-besaran yang diluncurkan Hizbullah di awal bulan ini. Media Israel mengonfirmasi adanya pengeboman keras yang dilancarkan Hizbullah pada Selasa 8 Oktober 2024. Serangan tersebut menyasar wilayah Haifa yang merupakan kota terbesar ketiga Israel. Dikutip dari Al-Mayadan, lebih dari 105 rudal diluncurkan hanya dalam waktu setengah jam. Hal ini memicu kepanikan pendudukan Israel. Mereka bahkan berlarian mencari perlindungan. Selain menghujani wilayah Haifa dengan ratusan rudal, Hizbullah juga menyergap IDF yang mencoba menyusup ke Lebanon di hari yang sama. IDF yang didukung oleh bulldozer dan kendaraan militernya dihujani serangan oleh perlawanan. Serangan dilakukan menggunakan peluru artileri dan senjata roket. Hizbullah mengklaim serangan itu menyebabkan korban jiwa dan dipastikan mereka untuk mundur. Perlawanan Irak menyerang 4 sasaran penting di Palestina dan Golan Suriah yang diduduki. Serangan diluncurkan untuk mendukung warga Palestina dan Lebanon. Menurut perlawanan Islam di Iran, serangan diluncurkan saat fajar hari pada Rabu 9 Oktober 2024. Dua serangan menargetkan sasaran penting di selatan dan utara Palestina yang diduduki. Kemudian dua sasaran penting lainnya diluncurkan ke Golan Suriah yang diduduki. Serangan diluncurkan menggunakan rentetan rudal. Perlawanan Irak menyatakan operasi tersebut sebagai kelanjutan aksi mereka untuk melawan pendudukan. Diketahui seperti perlawanan lainnya, perlawanan Irak juga kerap meluncurkan serangan ke Israel. Pada 8 Oktober, perlawanan di Irak menyerang 6 target berbeda di wilayah Palestina Tengah dan Utara yang diduduki. 5 target diserang menggunakan rudal jelajah dan drone canggih Al-Arhab. Sementara sisanya diserang menggunakan pesawat tak berawak.
Iran mengancam akan menghancurkan Israel dengan senjata rahasia baru jika Zionis menyerang fasilitas nuklirnya. Senjata misterius ini digadang punya power ganda yang serangannya melebihi serangan 200 rudal Iran ke Israel pada 1 Oktober yang lalu. Setelah menggempur Tel Aviv dengan rudal hipersonik Fatah II yang menargetkan markas besar Mossad, Iran memperingatkan Israel agar tak menyerang balik. Iran mengancam akan menggunakan senjata rahasia mereka jika Israel berani menghantam fasilitas nuklir Tehran. Wakil Ketua DPR Iran, Ali Nighzad, memperingatkan bahwa kini Tehran sudah bersiaga menghadapi pembalasan langsung dari Israel. Nighzad juga mengungkap IRGC sudah memamerkan rudal jenis baru dalam operasi True Promise 2 yang belum pernah dipakai sebelumnya. Operasi tersebut merupakan operasi serangan ratusan rudal balistik dan hipersonik Iran ke Israel pada 1 Oktober lalu. Menteri Pertahanan Iran mengatakan senjata jenis baru ini akan ditembakkan ke situs-situs penting Zionis seperti markas intelijen dan 3 pangkalan militer rezim Tel Aviv jika Israel nekat menyerang Teheran. Saat ini Iran juga sudah menyiapkan setidaknya 10 skenario serangan balasan ke Israel untuk mengantisipasi serangan dari Tel Aviv. Iran berjanji gempuran ini juga akan menghabisi sekutu Israel sekaligus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.